Selamat pagi. Apa kabar, Jess? Ini komen ini ya, tak state supaya banyak orang bisa memahami tentang arti kehidupan. Saya bukan ahli ya, Jess, tapi minimal saya sudah menjalani hidup lebih dulu dari apa yang kamu pertanyakan ini atau apa yang kamu komenkan ini. Dan saya percaya 99,99% orang yang mengalami, yang sudah menjalani hidup pasti oke sama saya, yes sama saya. Nih, teori dan praktek tidak bisa disamakan, Pak. Tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Betul, karena kata kuncinya di kamu. Apalagi ada di komen ini, ajari saya untuk merubah nasib. Nasib tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya, Jess, kecuali dirimu sendiri. Kamu pengen six pack, kamu yang harus nge-gym, kamu yang harus mengurangi makanmu, bukan orang lain. Ada dua di dunia ini yang kamu tidak bisa rubah, yaitu kamu lahir dan kamu mati. Itu tidak bisa kamu rubah. Tapi kalau nasib itu tidak ada. Nasib itu 1000% yang menentukan dirimu sendiri, bukan orang lain dan bukan lingkunganmu. Kamu sendiri 1000% itu nasib. Kamu mau jadi miskin, kamu mau jadi kaya, itu kamu yang memutuskan. Kamu mau jadi sakit, kamu mau sehat, itu kamu yang memutuskan. Kamu mau jadi hebat, kamu mau jadi pecundang, itu kamu yang memutuskan, bukan orang lain. Ya, kalau kamu diputuskan sama orang lain berarti kamu cacat. Karena hanya orang cacat yang tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Orang lain yang menentukan. Contoh, kamu punya anak 5, salah satunya cacat, maka salah satu ini tidak bisa menentukan warisan yang dia terima. Pengacara yang menentukan, orang lain yang menentukan, orang lain yang menyetir dia. Nah, kamu kan kagak. Jadi kalau kamu mengeluh tidak semudah membalikkan telapak tangan, betul. Tapi kalau kamu lahir dalam kondisi miskin dan kemudian kamu mati dalam kondisi miskin, 1000% itu salahmu, bukan salah orang lain. Nah, bagaimana bisa merubah kamu? Bagaimana caranya bisa merubah untuk membalikkan telapak tanganmu? Ya usaha. Tidak ada cara lain. Makanya semboyannya adalah repeating is learning. Pengulangan itulah pembelajaran. Seberapa banyak kamu mengulang untuk mendapatkan hal yang benar dalam hidupmu, itu pembelajarannya. Kamu kan nggak mau, kamu maunya kan enak. Makanya selalu perkataannya wani piro, dibayar berapa. Nah, kebalikannya sekarang, kamu memang menghargai dirimu berapa? Kan pertanyaannya itu, ya kan? Harga saya 1 jam 1 juta, harga saya. Kalau orang pakai saya 7 jam, maka orang membayar saya 7 juta. Nah, sekali saya ngebacot, orang bayar saya 30 juta. Sekitar 2 jam sampai 2,5 jam, 30 juta. Itu harga saya ketika saya diundang motivasi. Nah, apakah dari dulu, dari kecil saya punya harga seperti itu? Waduh, prosesnya panjang, bos. Untuk saya dihargai 30 juta 1 jam berbicara. Prosesnya panjang. Saya butuh waktu lebih dari 30 tahun untuk bacot saya ini dihargai 30 juta per jam berbicara. Jadi kalau kamu bilang teori dan prakteknya beda, tidak sama, tidak bisa disamakan, yaitu semuanya masing-masing tergantung dari dirimu sendiri. Kamu mau tidak? Karena tidak ada hukum yang mengatakan bahwa usaha itu tidak pernah sebanding dengan hasil, tidak ada. Hukumnya adalah usaha pasti sebanding dengan hasil. Nah, seberapa besar usahamu? Mobil yang cuma 1000 cc, jangan kamu bandingkan dengan yang 1300 cc, bos. Demikian juga mobil yang 1300 cc, jangan kamu bandingkan dengan mobil yang 1500 cc. Demikian juga mobil yang 1500 cc, tidak bisa kamu bandingkan dengan mobil yang 2000 cc. Masing-masing cc punya kapasitasnya masing-masing. Demikian juga dengan kamu.
Orang dihargai 75.000 per bulan itu berbeda dengan orang yang dihargai 30.000. Maaf, orang yang dihargai 75.000 per hari itu berbeda dengan orang yang dihargai 35.000. Itulah sebabnya kamu diajari supaya sekolah. Karena SD, SMP, SMA itu memungkinkan kamu digaji lebih dari itu. Hanya dengan ijazah. Bukan karena bisa kerja, hanya karena ijazah. Maka kamu diajari sehari 75.000. Kalau dihitung 1 bulan 2.250.000 gaji UMR. Dan yang kuliah pun bisa mendapatkan gaji seperti itu juga. Jadi kapasitasmu lah yang menentukan kamu dihargai mahal. Saya 1 bulan 150.000. 1 bulan 150.000. Nah saya bilang, kalau sekarang kamu punya gaji 75.000, otakmu harus berpikir bagaimana caranya kamu mendapatkan 75.000 menjadi 750.000. Kalau sudah mendapatkan 750.000, kamu harus berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan 7,5 juta. Dan kemudian 7,5 miliar. Kan itu, rumusnya kan itu. Nah tinggal kamu mau membalikkan telapak tanganmu menuju ke situ apa tidak. Kan semuanya tergantung dari kamu. Kamu mau membalikkan apa tidak. Ingat, selalu saya bilang, tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi lingkungan. Tidak ada. Karena pergaulan yang buruk lah yang merusak dirimu. Jadi tidak ada kamu bisa mempengaruhi lingkunganmu, tidak ada. Yang ada kamu terpengaruhi dengan lingkungan, itu sudah pasti. Jadi jangan sok jago, jangan sok hebat. Nah sekarang permasalahannya, kumpulanmu mana? Kumpulanmu apa? Itulah sebabnya saya bilang 99,99% orang yang sukses itu mesti perantau. 99,99% orang yang sukses itu rata-rata perantau. Semuanya perantau. Tapi tidak semuanya perantau orang sukses. Kenapa? Karena dengan merantau kamu merubah situasimu. Dengan merantau kamu merubah kumpulanmu. Dengan merantau kamu merubah lingkunganmu. Itu kuncinya. Gitu ya. Supaya sedikit waras sedikit lah ya. Jadi jangan mengeluh-ngeluh mulu. Tidak ada orang yang mengasihani diri kaya, tidak ada. Tidak ada orang yang mengasihani diri sukses, tidak ada. Yang ada jeblok lama-lama.